Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yusfi Ananta, absen 13 dari kelas X MIPA 3 SMA Negeri 1 Pasuruan. Ingin memenuhi tugas agama dari Bu Atik selaku guru agama kami, yaitu membuat atau membagikan materi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu substansi Rasulullah di Mekah dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Berikut adalah materi PPT perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dari absen 13 Indra Yuswi Ananta, kelas X MIPA 3. Peta konsep: meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu substansi dakwah Rasul di Mekah dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Dalam substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah itu diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Dalam substansi dakwah Rasul dan strategi dakwah Rasul itu juga menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada saat usia Rasul berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui penyampaian malaikat Jibril. Wahyu yang diterima Rasul adalah surat Al-Alaq. Saat Rasul diperintahkan untuk membaca surat tersebut, tetapi beliau tidak bisa membacanya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Rasulullah SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara bertahap-tahap selama 23 tahun lamanya. Kemudian ayat-ayat tersebut dikumpulkan dan menjadi Al-Quran. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid kepada orang Quraisy Mekah. Karena orang-orang itu hidup dalam praktik kemusyrikan. Jadi kayak nyembah berhala gitu. Menuhankan berhala gitu. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan itu, Rasul dan sahabat-sahabatnya yakin bahwa Allah SWT akan memberikan jalan yang mudah agar bisa menangani orang Quraisy di Mekah ini. Dalam hal akhlak, Rasulullah tampil sebagai teladan yang baik bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi.
Beliau tampil sebagai sosok yang jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mencontohkan dengan akhlak yang baik dan terpuji. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Strategi Rasulullah saat berdakwah di Mekah itu ada dua, yaitu yang pertama dakwah secara rahasia atau diam-diam. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Jadi yang pertama-tama itu Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam dulu, agar tidak menimbulkan dakwah secara rahasia atau diam-diam, agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu Rasulullah SAW memfokuskan dakwahnya kepada orang terdekatnya seperti keluarganya, istrinya, sahabat-sahabatnya. Beliau menjadikan rumahnya untuk tempat berdakwah. Di rumah itulah Rasulullah memberi ajaran tauhid dan ajaran Islam lainnya. Rasulullah memberikan penjelasan agar tidak melanjutkan agama dan budaya nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Dan itu kan menyembah berhala kan termasuk sesat. Dan mengganti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan gelarnya Al-Amin, alhamdulillah seluruh keluarganya dan sahabatnya mengikuti ajaran beliau, walaupun tak banyak yang mengikuti ajaran Rasulullah. Berdakwah secara rahasia ini dilakukan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Setelah memperoleh pengikut yang cukup banyak, tapi tak semuanya, Rasulullah SAW memutuskan rencana agar ajarannya disebarkan secara luas dan terang-terangan. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai saat Rasulullah SAW menyeru orang-orang Quraisy Mekah. Beliau berdiri di atas Bukit Syafa dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Kemudian beliau berpaling pada sekumpulan orang. Seiring itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa surat Al-Hijr ayat 94. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah SAW yakin dengan dukungan keluarga, sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Dakwah pertamanya itu Rasulullah menyebarkan ajaran tauhid kepada sanak keluarga. Dari kalangan keluarga, Rasulullah mengajak paman-pamannya untuk mengikuti jalan Allah SWT. Tetapi ajaran tersebut ditolak mentah-mentah dan malah mendapat ejekan dan ancaman. Tapi ini kan Rasulullah ya. Ancaman tersebut itu tidak mempan kepada Rasulullah SAW. Malah ini memacu semangat atau tantangan untuk Rasul sendiri. Setelah banyak cobaan dan tantangan dan seiring berjalannya waktu, dengan semangat kerasulannya serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Teman, sahabat, bahkan orang yang tidak dikenalnya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari golongan hamba sahaya, banyak yang mendengar dan memahami ajaran Islam.
kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah SWT. Rasulullah SAW makin tegas, lantang dan berani, tetapi tetap komitmen terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai Rasul utusan Allah SWT. Setelah dakwah secara terang-terangan ini, Rasul itu melanjutkan dakwahnya dari Mekah ke Madinah. Itu saja pembahasan dari saya, Indra Yusiananta. Terima kasih telah menonton materi ini. Semoga paham. Terima kasih. Itu tadi materi tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah dari saya. Semoga Anda paham materi yang disampaikan oleh saya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tidak men-skip iklannya. Jangan lupa stay healthy, stay positif, stay at home. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, cuci tangan pakai sabun. Saya Indra Yusiananta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek sama tombol ring.